Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan data pola pangan harapan yang ada di Kota Manado. Adapun kegiatan pengambilan data sekunder dilakukan di Dinas Pangan di Kota Manado pada hari Rabu 8 Juni 2022. Nah, setelah kami mengambil data pola pangan harapan yang ada di Kota Manado, kami akan menjelaskan situasi konsumsi pangan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Tetapi sebelum itu, kami akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan kegunaannya pola pangan harapan terlebih dahulu. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku, pangan, dan bahan lainnya, yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. FAO Rapah 1989 mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan gizi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang, atau maksimal 100. PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa. Tujuan dari pola pangan harapan atau PPH adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma atau standar pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk yang mempertimbangkan keseimbangan gizi berdasarkan cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas, dan kemampuan daya beli. Kegunaan PPH. Ada dua kegunaan dari pola pangan harapan atau PPH yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan baik jumlah dan komposisi atau keragaman pangan. Yang kedua, untuk perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan. Nah, setelah teman saya telah membahas tentang pengertian dari pola pangan harapan, kegunaan dari pola pangan harapan, serta dari tujuan dari pola pangan harapan, sekarang saya akan membahas tentang situasi konsumsi pangan yang ada di Kota Manado pada tahun 2020. Nah, berdasarkan hasil analisis, diketahui konsumsi energi Kota Manado pada tahun 2020 sebesar 2.207 kilokalori kapita ataupun yang disebut dengan 105,1% angka kecukupan energi. Adapun konsumsi energi kelompok pangan yang belum memenuhi standar kecukupan energi dan skor PPH pada tahun 2020 yaitu yang pertama, umbi-umbian, yang kedua, buah biji berminyak, yang ketiga, kacang-kacangan, yang keempat, gula, yang kelima, sayur dan buah. Nah, situasi konsumsi pangan di Kota Manado pada tahun 2020 dapat kita lihat pada tabel di samping ini. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat konsumsi kelompok pangan padi-padian Kota Manado pada tahun 2020 yaitu 1.308 kilokalori per kapita.
Nah, jumlah ini lebih tinggi dari standar kecukupan energi yang dianjurkan, yaitu 1050 kilokalori per kapita per hari. Nah, adapun konsumsi energi umbi-umbian kurang dari standar kecukupan energi yang dianjurkan, yaitu 76 kilokalori per kapita, dan idealnya konsumsi umbi-umbian sebesar 126 kilokalori per kapita per hari. Nah, adapun konsumsi energi pangan hewani 319 kilokalori per kapita. Jumlah ini lebih tinggi dari standar kecukupan energi yang dianjurkan. Nah, idealnya konsumsi pangan hewani itu adalah 252 kilokalori per kapita per hari. Nah, yang selanjutnya kita bisa melihat konsumsi energi minyak dan lemak sebesar 290 kilokalori per kapita. Nah, jumlah ini lebih tinggi dari standar kecukupan energi, yaitu 210 kilokalori per kapita per hari. Dan selanjutnya, konsumsi energi buah dan biji minyak 8 kilokalori per kapita. Nah, jumlah ini kurang dari standar kecukupan energi yang dianjurkan, yaitu 63 kilokalori per kapita per hari. Dan selanjutnya adalah konsumsi energi sumber protein nabati yang berasal dari kelompok kacang-kacangan sebesar 28 kilokalori per kapita. Nah, jumlah ini kurang dari kecukupan energi, yaitu 105 kilokalori per kapita per hari. Nah, yang selanjutnya konsumsi energi gula 87 kilokalori per kapita. Nah, jumlah ini kurang dari standar kecukupan energi yang dianjurkan, yaitu 105 kilokalori per kapita per hari. Nah, yang selanjutnya itu konsumsi energi sayur dan buah juga masih belum memenuhi standar kecukupan energi yang dianjurkan, yaitu sebesar 109 kilokalori per kapita. Idealnya itu adalah kecukupan energi yang dianjurkan, yaitu 126 kilokalori per kapita per hari. Nah, demikianlah situasi konsumsi pangan di Kota Manado pada tahun 2020. Dan selanjutnya kami akan membahas tentang situasi konsumsi pangan di Manado pada tahun 2021 yang akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, situasi konsumsi pangan di Kota Manado tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa konsumsi energi Kota Manado pada tahun 2021 yaitu sebesar 1965 kilokalori per kapita dan skor pola pangan harapan yaitu 80,9. Nah, untuk konsumsi energi kelompok pangan yang belum memenuhi standar kecukupan energi dan juga skor pola pangan harapan pada tahun 2021 yaitu ada umbi-umbian, buah atau biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah. Kemudian untuk pola konsumsi padi-padian pada tahun 2021 yaitu 1125 kilokalori per kapita. Jumlah ini lebih tinggi dari standar kecukupan energi yang dianjurkan yaitu 1050 kilokalori per kapita per hari. Kemudian untuk konsumsi energi umbi-umbian kurang dari standar kecukupan energi yang dianjurkan yaitu 32 kilokalori per kapita. Nah, untuk idealnya konsumsi umbi-umbian sebesar 126 kilokalori per kapita per hari. Kemudian untuk konsumsi energi pangan hewani yaitu 288 kilokalori per kapita. Jumlah ini lebih tinggi dari standar kecukupan energi yang dianjurkan. Idealnya konsumsi pangan hewani yaitu 262 kilokalori per kapita per hari. Selanjutnya konsumsi energi minyak dan lemak sebesar 289 kilokalori per kapita. Jumlah ini lebih tinggi dari standar kecukupan energi yaitu 210 kilokalori per kapita per hari. Selanjutnya untuk konsumsi energi buah atau biji berminyak yaitu 6 kilokalori per kapita. Jumlah ini kurang dari standar kecukupan energi yang dianjurkan yaitu 63 kilokalori per kapita per hari. Selanjutnya untuk konsumsi energi sumber protein nabati berasal dari kelompok kacang-kacangan yaitu sebesar 31 kilokalori per kapita. Nah, jumlah ini kurang dari standar kecukupan energi yang dianjurkan yaitu 105 kilokalori per kapita per hari. Nah, selanjutnya untuk konsumsi energi gula yaitu 77 kilokalori per kapita dan jumlah ini kurang dari standar kecukupan energi yang dianjurkan yaitu 105 kilokalori per kapita per hari. Dan selanjutnya konsumsi energi sayur dan buah juga masih belum memenuhi standar kecukupan energi yang dianjurkan yaitu sebesar 89 kilokalori per kapita dan idealnya kecukupan energi yang dianjurkan yaitu 126 kilokalori per kapita per hari. Nah, dari data ini pula kita dapat mengetahui bahwa terjadi penurunan skor pola pangan harapan di Kota Manado pada tahun 2020 dan 2021.